Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga semua pada hari ini masih tetap sehat, masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran IPS bersama saya, Ibu Morika Lilia. Baiklah anak-anak semuanya, pada hari ini kita bertemu kembali yaitu dengan materi pelajaran IPS kelas 9 yaitu pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Baiklah anak-anak semuanya, pada materi pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi ini, kita akan membahas dua materi yaitu tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi dan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama adalah PT Freeport. PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper and Gold Inc. PT Freeport Indonesia. Kegiatannya adalah menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Yang kedua ada perusahaan tambang minyak negara. Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Yang ketiga ada batik Indonesia. Batik Indonesia adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik juga merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari daerah masing-masing. Ada beberapa perusahaan di Indonesia yang berkaitan dengan operasi kilang minyak. Perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu pusat keunggulan ekonomi negara kita. Di antaranya yaitu beberapa contoh kilang minyak yang ada di Indonesia. Pertama, kilang Pangkalan Brandan. Yang kedua ada kilang Dumai, Sepakning di Riau. Yang ketiga, kilang Cilacap. Yang keempat ada kilang Balikpapan. Dan yang kelima, kilang Kasim. Yang keenam, kilang Balongan. Yang ketujuh, kilang Cepu. Indonesia saat ini mengimpor banyak sekali minyak mentah dan bahan bakar minyak atau BBM. Pasalnya, selain kebutuhan BBM tinggi, produksi minyak dan kapasitas kilang yang dimiliki tidak cukup. Jumlah kapasitas kilang yang terpasang di Indonesia sendiri hanya mencapai 1 juta barel per hari. Sementara kebutuhan BBM di Indonesia diperkirakan mencapai 1,5 juta barel per hari. Selanjutnya ada batik Indonesia. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain itu. Kemudian, pengolahannya diproses dengan tertentu yang memiliki kekhasan batik Indonesia secara teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya. Batik pantas menjadi salah satu keunggulan bangsa, cagar budaya, dan cagar usaha yang bernilai sangat tinggi. Dari situlah banyak pihak yang kemudian terdorong untuk membangun pusat-pusat batik, baik pusat produksi maupun pusat penjualan. Melalui pusat batik Nusantara, semacam ini memudahkan para pedagang ataupun pengrajin dalam memasarkan hasil produksinya. Usaha tersebut juga sebagai cara agar batik sebagai salah satu pusat keunggulan ekonomi di Indonesia lebih banyak diperhatikan lagi. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, batik tulis. Merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan.
Satu kain batik dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Yang kedua, batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga, dan ini butuh waktu 2-3 hari untuk pembuatannya. Yang ketiga ada batik lukis, adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Pewarnaan pada batik tulis biasanya menggunakan serat-serat alami. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan dapat bersifat positif dan dapat juga yang bersifat negatif. Selanjutnya, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi yang pertama adalah migrasi penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Alasan tersebut sangat beragam, tetapi umumnya karena alasan ekonomi. Yang kedua, transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Yang ketiga, lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Lembaga ekonomi ialah lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi berkaitan dengan bermunculnya lembaga sosial ekonomi. Selanjutnya ada pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk pembangunan ekonomi. Yang terakhir ada pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri dan meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan kerja. Baiklah Nana Ibu semuanya, itulah pembahasan materi kita hari ini tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Ibu harap semuanya bisa paham dan bisa mengerti apa yang telah disampaikan. Baiklah, demikianlah materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.